Memang Kabupaten Kampar dan banyak kabupaten kota di Riau ini selama ini terdinabobokkan dengan DBH migas, sehingga mayoritas postur APBD kita itu kita bergantung besar kepada DBH migas. Tentu efek negatifnya ketika terjadi fluktuasi harga dunia yang saat ini kita alami, ini berdampak kepada postur APBD itu sendiri. Karena apa? Karena kita bergantung, sehingga kita dinabobokkan dan melupakan potensi yang lain. Assalamualaikum Bang Iip. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Bang Iip? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap energik seperti biasa ya. Alhamdulillah. Baik, Bang Iip, kita memang wajib mencintai negeri kita nih Pak Iip. Tapi kan kita punya pola dan cara-cara tersendiri. Nah, salah satu kecintaan kita adalah tentang dunia pariwisata Kampar yang beberapa waktu belakangan sedikit berkabut atau sedih ya. Nah, mungkin terhadap Kampar secara umum dan wisata secara khusus, ada yang mau Pak Iip sampaikan? Ya, terima kasih Bang Saiful Sanggam yang selalu concern memberikan semangat dan motivasi untuk Kabupaten Kampar agar lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Terkait dari apa yang Bang Saiful Sanggam sampaikan tentang bentuk-bentuk kita, cara-cara kita mencintai negara, terutama barangkali Kabupaten Kampar ini secara umum, dan wabil khususnya terkait yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Tentu kalau bicara Kampar, kita tidak bisa pungkiri ini tumpah darah tanah kelahiran yang tentu mesti dicintai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tentu kalau melihat Kampar dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang jelas kita mesti bersyukur karena Kabupaten Kampar ini diberikan limpahan anugerah oleh Allah SWT, khususnya untuk wilayah Riau, memiliki beragam wilayah, flora dan fauna, serta potensi-potensi daerah yang barangkali jika itu kita manfaatkan dengan arif dan bijaksana untuk kemaslahatan masyarakat, tentu akan memberikan multiplier efek dan dampak positif untuk kemajuan Kabupaten Kampar. Khusus lagi bicara tentang dunia pariwisata, kita sama-sama melihat land atau wilayah Kabupaten Kampar ini berjajar dengan gugusan Bukit Barisan, di mana potensi wisata yang dimiliki oleh Sumatera Barat sebagian besar juga kita miliki di Kabupaten Kampar. Cuman kekurangan kita selama ini potensi pariwisata Kabupaten Kampar belum tergarap secara maksimal oleh kita, termasuk oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Dan saat ini kalau kita ambil hikmah dengan banyaknya kejadian, salah satunya barangkali musibah pandemi COVID-19, ini membentuk inisiatif, memberikan kreativitas bagi anak-anak bangsa di Kabupaten Kampar untuk menggeliatkan dunia pariwisata. Muncullah beragam bentuk pariwisata yang itu muncul atas dasar inisiatif mandiri, bukan dengan perintah atau arahan atau starting dari bantuan pemerintah, tapi inisiatif mandiri yang tumbuh dari masyarakat yang cinta akan wilayahnya dan menggarap potensi itu untuk memberikan multiplier efek, salah satunya pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tentu dengan menggeliatnya pariwisata ini dan banyaknya potensi pariwisata kita di Kabupaten Kampar ini, pemerintah Kabupaten Kampar sudah mesti harus menjadikan ini salah satu fokus. Memang Kabupaten Kampar dan banyak kabupaten kota di Riau ini selama ini terdinabobokkan dengan DBH migas, sehingga mayoritas postur APBD kita itu
kita bergantung besar kepada debiga migas. Tentu efek negatifnya ketika terjadi fluktuasi harga dunia yang saat ini kita alami, ini berdampak kepada postur APBD itu sendiri. Karena apa? Karena kita bergantung, sehingga kita dinambobokkan dan melupakan potensi yang lain. Maka dengan banyaknya kejadian ini, ekonomi, politik, musibah, bencana, termasuk hal-hal lain sebagainya, ini merupakan muasabah buat kita untuk berbenah diri. Untuk Dinas Pariwisata dan Kampar sudah mesti menjadikan ini salah satu primadona bagaimana kabupaten ini maju ke depannya, tentu dengan support leading sektor dari Dinas Pariwisata, tetapi support dari banyak OPD lainnya. Di sana butuh infrastruktur, tentu di PU, di sana butuh kreativitas, tentu di Dinas Perindustrian dengan menggarap ini, termasuk Kominfo untuk membantu promosi wisata ini. Bagi pemerintah ini perlu jadi perhatian dan fokus mereka masa yang akan datang. Kita punya banyak sungai, bentangan Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, Sungai Subayang, ini potensi yang luar biasa dari Allah SWT. Potensi perikanannya, potensi sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk potensi wisatanya. Kemudian bentangan gugusan Bukit Barisan, kita punya banyak air terjun di Hutan Kampar ini, bahkan konon yang paling tinggi di Sumatera. Maka kalau ini tidak disupport, masyarakat nanti akan jenuh, dan jangan sampai mereka menganggap tidak ada peran serta pemerintah. Maka karena itu Dinas Pariwisata sebagai leading sektor perlu menjadikan ini masukan besar, ide besar ini sampaikan kepada Pak Bupati agar rencana pembangunan Kampar depan ini tidak lepas dari rencana strategis induk pariwisata Kabupaten Kampar. Maka ini perlu kita bikin master plan besar bagaimana potensi wisata ini kita garap dengan serius, mulai dari popdarwisnya untuk membangun kesadaran masyarakat. Karena wisata itu yang paling berat itu bukan membentuk tempatnya, tetapi membangun kesadaran masyarakat seperti yang terbangun di Bali, Lombok. Kemudian membantu infrastruktur, jalan, jembatan menuju akses wisata tersebut. Dan yang terakhir, memberikan edukasi, masukan-masukan, kreasi-kreasi yang dewasa. Ini wisata terbesar itu menarik minat masyarakat adalah wisata fotogenik. Bagaimana potensi wisata, destinasi wisata itu enak dilihat, easy looking, easy artinya enak dilihat, masyarakat nyaman, dan fasilitas akses ke sana dimudahkan. Barangkali itu ini kami dari DPRD Kabupaten Kampar, khususnya Komisi 2 juga akan menjadikan ini sebuah big dream kita untuk Kabupaten Kampar, bagaimana wisata ini menjadi primadona hingga masyarakat Riau nanti jika punya waktu senggang agak sehari 2 hari tidak lagi keluar provinsi, tapi semua ada di Kabupaten Kampar, mulai dari 13 Kota Kampar, Kota Kampar Hulu, Bangkinang, sampai ke Rantau Kampar Kiri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat Kabupaten Kampar, semuanya Pak Bupati Kampar, menjadikan ini momen starting kita untuk menggarap potensi wisata ini dengan lebih maksimal lagi. Baik, kali itu Bang Saiful. Iya, Bang. Ini kan dunia wisata Kampar sedikit lagi sedih ya. Nah, mungkin kita harusnya tidak mesti memperparah atau memperkeruh situasi ini. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan. Nah, mungkin ada himbauan ataupun saran tersendiri oleh Bang Iit. Ya, saya cukup terkejut dan tentunya berbelasungkawa atas musibah yang terjadi tenggelamnya kapal motor Banawa. Tentu ini tidak kita inginkan terjadi, tapi yang namanya musibah ini adalah keputusan Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terkait musibah ini, pertama bagi seluruh korban, baik keluarga yang meninggal, saya secara pribadi mengucapkan belasungkawa, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Dan bagi kawan-kawan yang ikut menjadi korban, alhamdulillah selamat. Ini tentu pengalaman besar buat mereka. Dan selanjutnya untuk panitia penyelenggara beserta Dinas Pariwisata, ini mesti ada evaluasi besar-besaran bahwa apapun yang mau dibuat, meskipun itu berhubungan dengan wisata, semuanya punya risiko dan potensi-potensi yang mengkhawatirkan. Artinya apa?
Dunia pariwisata selain destinasi yang kita benahi, tapi juga safety-nya juga perlu jadi perhatian. Dan tentunya saya berharap, pertama saya lakukan kemarin, saya telepon dinas pariwisata memberikan support, karena musibah itu ada dua hikmah. Yang pertama barangkali teguran, yang kedua ini ujian untuk kita bisa lebih baik lagi masa yang datang. Tetap bersemangat untuk teman-teman dan masyarakat, Pak Kabid David yang juga ikut menjadi korban itu. Saya beri support, tetap semangat, jadikan ini cobaan dan letupan motivasi untuk bisa berkarya lebih baik, dan tentunya dengan perencanaan yang lebih matang ke depannya. Bagi para pihak tentu ada pro dan kontra, dinamika menyikapi hal ini itu biasa. Kita tidak bisa menyamakan persepsi semua orang, tapi yang perlu diketahui tidak ada satu orang pun yang ingin musibah itu terjadi. Yang penting bagaimana kita memberikan support supaya musibah ini jadi evaluasi dan koreksi besar buat kita ke depan. Apapun yang mau kita buat, khususnya yang berhubungan dengan wisata, perlu perencanaan yang matang, baik safety-nya maupun pelaksananya hingga berjalan sukses dan lancar tentunya. Tetap semangat, ini biasa, musibah ini di tempat lain juga banyak terjadi, tapi yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapinya. Terima kasih Bang Ip, pernah cerdas dan kelihatan tangguhnya. Iya, Terima kasih Bang Ip.